Selamat datang di History ID, tempat sejarah tidak diperlakukan sebagai kisah masa lalu, melainkan sebuah peringatan yang belum selesai. Apa yang akan terjadi jika ternyata ada satu peradaban besar yang sengaja dihapus, bukan karena ia salah, tetapi karena terlalu berbahaya untuk diingat? Kitab suci Islam mencatat satu fakta yang jarang disadari. Sebelum manusia dikenal dengan nama, nasab, dan peradaban, bumi telah lebih dulu dihuni makhluk berakal, kuat, berkuasa, lalu dimusnahkan hingga nyaris tak bersisa. Dialog para malaikat, kehancuran umat-umat terdahulu, ilmu yang melampaui batas, dan air yang mengakhiri sebuah zaman, semuanya membentuk satu pola gelap yang hampir tidak pernah dirangkai utuh. Kemudian dari arsip ilmiah kuno, muncul satu nama yang membuat sejarah gelisah, Lemuria. Ia pernah dibicarakan, lalu perlahan dihilangkan, bukan dibantah, tetapi dibungkam. Apakah Lemuria hanya kesalahan teori, atau potongan sejarah yang jika diingat, bisa mengguncang cara kita memahami asal-usul manusia? Dan pertanyaan paling mengusik dari semuanya, jika peradaban sebelum kita musnah karena melampaui batas, apa yang membuat kita yakin sedang tidak melangkah ke arah yang sama? Tetap bersama History ID, karena ada sejarah yang dikubur dan ada kebenaran yang menunggu keberanian untuk dibuka. Bab 1. Dunia sebelum kita. Sebelum manusia modern mengenal sejarah, sebelum pernah pertama menulis peradaban, bumi sudah lebih dulu menyimpan rahasia gelap. Rahasia tentang dunia yang pernah ada, lalu dilenyapkan tanpa jejak. Al-Quran sebagai kitab petunjuk, bukan buku cerita, pernah membuka pintu misteri ini dengan satu dialog yang menggetarkan. Ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan seorang khalifah di bumi, para malaikat tidak diam. Mereka bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah? Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Pertanyaan ini menimbulkan kengerian tersendiri. Bagaimana para malaikat mengetahui bahwa makhluk bernama manusia akan merusak dan menumpahkan darah, padahal manusia belum diciptakan? Para mufasir klasik menjelaskan, pertanyaan itu bukan dugaan, ia bersumber dari pengalaman sebelumnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari disebutkan bahwa bumi pernah dihuni makhluk sebelum Adam, makhluk berakal, makhluk yang membangun, makhluk yang saling membunuh, hingga akhirnya mereka melampaui batas dan dibinasakan. Nama mereka tidak disebutkan. Wajah mereka tidak digambarkan. Sejarah mereka diputus secara sengaja. Namun Al-Quran berulang kali menegaskan satu pola mengerikan. Dan berapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya berbuat zalim. Quran Surah Al-Hajj ayat 45. Mereka bukan kaum primitif. Mereka bukan hidup dalam gua. Mereka adalah peradaban. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa sebelum manusia, jin telah hidup di bumi. Mereka berperang, mereka menumpahkan darah, mereka membuat kerusakan besar, hingga Allah mengutus malaikat untuk membersihkan bumi dari mereka. Fakta ini disebut dalam berbagai tafsir klasik. Setelah bumi dibersihkan, apa yang terjadi selanjutnya? Apakah bumi dibiarkan kosong? Ataukah diisi kembali oleh makhluk lain yang lebih berbahaya karena merasa berkuasa? Disinilah misteri itu mengental. Beberapa ulama terdahulu menyebut adanya umat sebelum Adam. Makhluk menyerupai manusia, hidup berperadaban, namun jatuh ke dalam kesombongan dan penyimpangan. Mereka menguasai ilmu. Mereka menantang batas. Dan seperti kaum Ad, Samud, dan kaum Nuh, mereka dihapus dari permukaan bumi. Al-Quran tidak menceritakan mereka panjang lebar, karena Al-Quran bukan kitab sejarah, tetapi kitab peringatan. Namun kini, dari luar dunia Islam, muncul satu nama yang mengganggu ketenangan sejarah. Lemuria, sebuah peradaban purba yang disebut hidup jauh sebelum catatan sejarah manusia modern, digambarkan sangat maju, menguasai daratan luas, lalu tenggelam dan menghilang. Yang membuatnya menyeramkan bukan kisah tenggelamnya, tetapi satu fakta aneh. Nama Lemuria perlahan dihapus dari diskursus ilmiah, seolah-olah ia terlalu berbahaya untuk diingat. Jika peradaban sebelum Adam benar-benar pernah ada, jika mereka dihancurkan karena kesalahan yang sama,
kesombongan, penyimpangan, dan penyalahgunaan ilmu, maka Lemuria bukan sekadar mitos. Ia bisa jadi bayangan dari umat yang dihapus Allah tanpa disebut namanya. Dan jika itu benar, maka sejarah manusia tidak dimulai dari Adam semata, melainkan dari kehancuran demi kehancuran. Pertanyaannya kini bukan lagi, apakah Lemuria pernah ada? Tetapi, mengapa kita tidak diizinkan mengingatnya? Bab 2. Nama yang dihapus. Dalam sejarah ilmu pengetahuan, tidak semua teori menghilang karena terbukti salah. Sebagian lenyap karena tidak lagi diizinkan untuk dibahas. Lemuria termasuk di antaranya. Nama ini pertama kali muncul bukan dari mitologi, bukan pula dari kisah spiritual, melainkan dari kajian ilmiah abad ke-19. Para naturalis dan geolog Eropa menggunakannya untuk menjelaskan satu kejanggalan besar. Kesamaan struktur biologis, fosil, dan kebudayaan di wilayah yang terpisah ribuan kilometer. Afrika Timur, India, Asia Tenggara, hingga Kepulauan Nusantara. Pada masa itu Lemuria dipahami sebagai daratan purba yang pernah menghubungkan kawasan-kawasan tersebut. Namun yang mengejutkan seiring berkembangnya ilmu geologi modern, Lemuria tidak sekadar dikoreksi, tetapi dikeluarkan dari pembahasan resmi. Ia tidak diperdebatkan, tidak dikaji ulang secara terbuka, melainkan diberi satu label yang efektif menghentikan diskusi, mitos. Dalam tradisi keilmuan, ini langkah yang tidak lazim. Teori keliru biasanya dilawan dengan data. Lemuria justru dilenyapkan dari percakapan. Di sisi lain, manuskrip-manuskrip kuno dari timur menyimpan kisah yang berbeda. Naskah India Selatan berbicara tentang daratan luas yang tenggelam. Catatan kuno menyebut peradaban besar yang hilang oleh air. Tradisi lisan Nusantara menyimpan legenda tentang negeri purba yang ditelan laut. Narasi-narasi ini berdiri sendiri, tidak saling menyalin, namun memiliki satu pola serupa, kehancuran mendadak sebuah dunia lama. Dalam Islam, pola ini bukan hal asing. Al-Quran berulang kali menyebut kaum-kaum yang dihancurkan, bukan karena kelemahan, melainkan karena penyimpangan kekuasaan dan ilmu. Dan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka. Quran Surah Maryam ayat 74. Ayat ini tidak memberi rincian geografis, tidak pula menyebut nama, namun ia menegaskan satu prinsip. Penghapusan total sebuah umat adalah mungkin dan pernah terjadi. Yang mengganggu dari Lemuria bukan klaim kebesarannya, tetapi kesenyapan kolektif yang mengikutinya. Nama ini muncul dalam literatur lama, lalu menghilang tanpa penjelasan metodologis yang memadai. Bahkan penyebutannya sering dianggap tidak layak dalam diskusi akademik modern. Seolah-olah mengingat Lemuria berarti menyentuh wilayah terlarang. Dalam tafsir-tafsir klasik, terdapat konsep bahwa Allah menghapus jejak suatu kaum sepenuhnya, agar mereka tidak lagi dijadikan rujukan kebanggaan oleh generasi setelahnya. Kaum tersebut tidak dikenang dengan monumen, tidak diwariskan dengan nama, hanya disisakan sebagai peringatan samar tentang akibat melampaui batas. Maka kami jadikan mereka buah bibir, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Quran Surah Saba ayat 19. Ayat ini mencerminkan satu bentuk kehancuran yang tidak hanya fisik, tetapi juga historis. Jika Lemuria hanyalah kesalahan teori, seharusnya ia ditinggalkan secara alamiah. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ia menjadi kata yang dihindari. Dalam konteks ini, Lemuria tampak lebih menyerupai ingatan yang dipadamkan, bukan hipotesis yang gugur. Pertanyaan yang muncul kemudian menjadi lebih dalam dan lebih mengganggu. Bagaimana jika Lemuria tidak ditolak karena tidak masuk akal, tetapi karena terlalu selaras dengan pola kehancuran umat-umat terdahulu? Bagaimana jika ia membuka kemungkinan bahwa sejarah manusia modern dibangun di atas puing-puing peradaban yang jauh lebih tua? Dalam Islam, keangkuhan terbesar manusia adalah merasa dirinya awal dari segalanya. Padahal Al-Quran berkali-kali mengingatkan bahwa generasi sebelumnya pernah merasa lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih abadi, hingga mereka lenyap tanpa sisa. Lemuria dalam konteks ini bukan sekadar nama yang dihapus. Ia adalah peringatan yang tidak ingin diingat. Dan ketika sebuah peringatan dihapus dari ingatan kolektif, pertanyaannya bukan lagi apakah ia nyata, melainkan apa yang akan terjadi ketika manusia
mengulang kesalahan yang sama tanpa sadar. Bab 3. Ilmu yang melampaui batas. Setiap peradaban tidak runtuh karena kebodohan. Ia runtuh ketika pengetahuan tidak lagi diiringi ketaatan. Dalam sejarah Islam, kehancuran selalu datang setelah satu fase yang sama. Manusia merasa ilmunya cukup untuk menggantikan petunjuk Tuhan. Al-Quran mengabadikan pola ini secara konsisten. Kaum Ad dibinasakan bukan karena lemah, tetapi karena merasa tak terkalahkan. Samud dihancurkan bukan karena terbelakang, melainkan karena mampu memahat gunung dan menantang peringatan. Fir'aun tenggelam bukan karena miskin ilmu, tetapi karena menganggap kekuasaannya mutlak. Dalam setiap kisah, ilmu berubah menjadi alat kesombongan. Maka ketika datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka justru bangga dengan ilmu yang ada pada mereka. Quran Surah Ghafir, ayat 83. Ayat ini tidak mengecam ilmu. Ia mengecam ilmu yang berdiri tanpa batas ilahiyah. Dalam tradisi Islam, terdapat konsep yang jarang dibahas secara terbuka. Ilmu yang tidak diperuntukkan bagi manusia. Kisah Harut dan Marut menjadi contoh paling jelas. Dua malaikat diturunkan sebagai ujian, membawa pengetahuan yang mampu memisahkan manusia dari pasangannya, namun disertai peringatan keras agar tidak disalahgunakan. Fakta bahwa ilmu itu ada menunjukkan satu hal penting. Tidak semua pengetahuan aman bagi jiwa manusia. Beberapa ulama menegaskan bahwa kehancuran umat terdahulu seringkali berkaitan dengan penyimpangan ilmu, bukan sekadar moral. Ketika manusia mulai mencampuri wilayah yang melampaui kodratnya, mengubah tatanan, mempermainkan hukum alam, atau mencari kuasa di luar izin Allah, maka kehancuran menjadi keniscayaan. Dalam konteks inilah Lemuria menjadi mencemaskan. Banyak narasi kuno menggambarkannya bukan sebagai peradaban sederhana, melainkan masyarakat dengan pemahaman tinggi tentang alam, energi, dan struktur dunia. Deskripsi ini bukan pujian. Dalam kacamata Islam, kemajuan tanpa kendali wahyu adalah tanda bahaya. Al-Quran memperingatkan bahwa sebagian umat terdahulu dianugerahi kemampuan luar biasa, namun justru menggunakan karunia tersebut untuk melawan ketetapan Tuhan. Tidakkah mereka berjalan di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Mereka itu lebih kuat daripada mereka dan lebih banyak bekas-bekas di bumi. Quran Surah Ar-Rum ayat 9. Kata bekas-bekas dalam ayat ini menarik. Ia mengisyaratkan bahwa kemajuan fisik pernah ada, namun tidak cukup untuk menyelamatkan mereka dari pemusnahan. Sebagian riwayat tafsir juga menyinggung keterkaitan manusia dengan jin dalam konteks ilmu. Jin memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia, dan ketika manusia berusaha mengakses kekuatan itu tanpa batas, hasilnya selalu destruktif. Al-Quran secara tegas menyebut bahwa sebagian manusia dahulu meminta perlindungan kepada jin, namun justru bertambah dalam kesesatan. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin, maka mereka menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surah Al-Jin ayat 6. Ayat ini mengandung peringatan halus namun tajam. Kolaborasi lintas batas makhluk bukanlah kemajuan, melainkan awal kehancuran. Jika Lemuria benar-benar pernah ada sebagai peradaban besar, maka pertanyaan terpenting bukan terletak pada teknologi apa yang mereka kuasai, melainkan batas apa yang mereka langgar. Dalam sejarah Islam, setiap kali batas itu dilampaui, Allah tidak hanya menghancurkan bangunan dan kota, tetapi juga menghapus keberlanjutan mereka dari generasi berikutnya. Kehancuran semacam ini bukan kecelakaan, ia adalah keputusan. Dan keputusan itu selalu datang setelah peringatan diabaikan. Lemuria, jika ditempatkan dalam kerangka ini, tampak bukan sebagai misteri geografis semata, tetapi sebagai contoh klasik peradaban yang gagal memahami batas ilahi. Bukan karena kurang ilmu, tetapi karena terlalu percaya pada ilmu itu sendiri. Sejarah Islam tidak pernah mengajarkan ketakutan pada kemajuan. Yang diperingatkan adalah keyakinan bahwa manusia dapat berdiri sendiri tanpa petunjuk Allah. Dan ketika sebuah peradaban mencapai titik itu, kehancurannya bukan lagi kemungkinan, melainkan kepastian yang menunggu waktu. Bab 4. Jejak di bawah air. Dalam sejarah umat manusia, kehancuran besar hampir selalu meninggalkan satu saksi yang sama. Air.
bukan sebagai simbol kehidupan, melainkan sebagai instrumen penghapusan. Dalam Al-Quran, air berulang kali disebut sebagai alat pemisah antara umat yang diselamatkan dan peradaban yang dilenyapkan. Kisah Nabi Nuh menjadi contoh paling jelas. Banjir yang diturunkan bukan sekadar bencana alam, melainkan keputusan ilahiyah untuk mengakhiri satu tatanan dunia. Al-Quran tidak menggambarkannya sebagai peristiwa lokal yang terbatas, tetapi sebagai kehancuran menyeluruh terhadap kaum yang menolak peringatan. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Quran Surah Al-Qamar, ayat 11-12. Ayat ini menegaskan bahwa kehancuran tersebut bukan kebetulan, ia dirancang, diukur, dan diarahkan. Menariknya, banyak peradaban purba di luar tradisi Islam menyimpan memori kolektif tentang dunia yang ditelan air. Catatan Mesopotamia, India, hingga Kepulauan Asia Tenggara menyebut tentang negeri besar yang tenggelam secara mendadak. Meskipun berbeda budaya dan bahasa, pola ceritanya seragam. Air datang sebagai penutup sebuah zaman. Dalam perspektif Islam, keseragaman ini tidak mengejutkan. Al-Quran menegaskan bahwa kehancuran umat terdahulu dijadikan pelajaran lintas generasi, meski nama dan detailnya tidak selalu diwariskan. Dan sungguh telah kami binasakan umat-umat sebelum kamu, dan telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata, tetapi mereka tidak beriman. Quran Surah Yunus ayat 13. Ayat ini menunjukkan bahwa sebagian besar sejarah manusia adalah sejarah yang tidak dicatat, karena fungsinya bukan untuk dikenang, melainkan untuk diperingatkan. Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian para peneliti independen tertuju pada struktur bawah laut yang sulit dijelaskan sebagai fenomena alam semata. Bentuk-bentuk menyerupai bangunan, pola geometris yang teratur, serta jejak aktivitas yang menunjukkan keteraturan ruang memunculkan pertanyaan serius. Apakah pernah ada tatanan hidup yang kini terkubur di dasar samudra? Pertanyaan ini menjadi sensitif karena menyentuh satu asumsi mendasar sejarah modern, bahwa peradaban manusia berkembang secara linear dan bertahap. Dalam Islam, asumsi ini tidak pernah dianggap mutlak. Al-Quran justru menunjukkan bahwa kemajuan dan kehancuran dapat terjadi secara siklik, tergantung pada ketaatan manusia terhadap batas ilahi. Dan berapa banyak negeri yang kami binasakan, lalu mereka itu roboh menimpa atap-atapnya. Quran Surah Al-Hajj ayat 45. Kata negeri dalam ayat ini menunjukkan entitas yang terorganisasi, bukan sekadar pemukiman sederhana. Ini menguatkan pemahaman bahwa yang dihancurkan adalah struktur sosial yang mapan, bukan kelompok kecil tanpa peradaban. Air dalam konteks ini berfungsi sebagai alat pemutusan total. Ia tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga memutus kesinambungan sejarah. Tidak ada pewaris, tidak ada penutur, tidak ada saksi hidup. Yang tersisa hanyalah fragmen, legenda, dan rasa tidak nyaman ketika potongan-potongan itu mulai disusun kembali. Jika Lemuria dipahami sebagai salah satu peradaban yang berakhir melalui mekanisme semacam ini, maka tenggelamnya daratan bukanlah inti persoalan. Yang lebih penting adalah mengapa kehancuran itu bersifat menyeluruh, hingga nyaris tidak menyisakan catatan eksplisit dalam sejarah tertulis. Dalam tafsir Islam, kehancuran total seperti ini hanya terjadi ketika sebuah umat telah melewati titik tanpa kembali. Ketika peringatan ditolak secara kolektif dan penyimpangan telah menjadi norma, maka penghapusan bukan lagi ancaman, melainkan ketetapan. Jejak di bawah air dengan demikian bukan sekadar teka-teki arkeologis. Ia adalah sisa bisu dari peradaban yang tidak lagi diberi kesempatan untuk dikenang. Dalam kerangka iman, hal ini bukan kekosongan data, tetapi isyarat. Isyarat bahwa bumi pernah menyimpan dunia lain. Isyarat bahwa air pernah menjadi penutup sejarah. Dan isyarat bahwa tidak semua yang tenggelam dimaksudkan untuk ditemukan kembali. Bab 5. Peringatan yang ditinggalkan. Dalam kerangka Islam, sejarah tidak pernah berdiri sebagai rangkaian kejadian netral. Ia selalu membawa pesan moral, bahkan ketika nama, tempat, dan waktunya dihapus dari ingatan manusia. Al-Quran menegaskan bahwa kehancuran umat terdahulu
bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan peringatan yang hidup bagi generasi setelahnya. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, maka berjalanlah di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Quran Surah Ali Imran ayat 137. Ayat ini tidak memerintahkan manusia untuk mengagumi peradaban lama, tetapi untuk membaca kehancurannya. Dalam Islam, kemajuan tidak pernah menjadi ukuran keselamatan. Yang menjadi tolok ukur adalah ketaatan terhadap batas yang telah ditetapkan. Di titik inilah kisah Lemuria menemukan maknanya yang paling mengganggu. Ia tidak penting karena besarnya wilayah atau tingginya ilmu yang disandangkan kepadanya, melainkan karena pola kehancurannya selaras dengan sunnah Allah terhadap umat-umat yang melampaui batas. Kehancuran total, penghapusan jejak, dan lenyapnya nama adalah ciri yang berulang dalam sejarah kaum-kaum yang disebut Al-Quran tanpa rincian geografis. Islam mengajarkan bahwa Allah tidak menzalimi suatu kaum. Mereka dihancurkan setelah peringatan datang, setelah penyimpangan menjadi kebiasaan, dan setelah kebenaran ditolak secara sadar. Dalam kondisi seperti itu, kehancuran bukan lagi hukuman semata, melainkan penyucian bumi dari kerusakan. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya dalam keadaan memperbaiki diri. Quran Surah Hud ayat 117. Ayat ini memperjelas bahwa kehancuran sebuah peradaban selalu berangkat dari kerusakan internal, bukan faktor eksternal. Bukan alam yang menjadi penyebab utama, melainkan manusia yang mengubah nikmat menjadi alat kesombongan. Lemuria, jika ditempatkan dalam bingkai ini, tidak perlu dipastikan secara geografis untuk memiliki makna. Ia berfungsi sebagai simbol sejarah yang terputus, gambaran tentang dunia yang merasa cukup dengan ilmunya sendiri, lalu lenyap tanpa pewaris. Dalam Islam, simbol semacam ini justru lebih kuat daripada kronologi yang lengkap. Karena fokusnya bukan pada apa yang terjadi, melainkan mengapa itu terjadi. Yang membuat kisah ini relevan bukan masa lalunya, tetapi cermin yang ia hadapkan ke masa kini. Al-Quran berulang kali menegur manusia modern dengan cara yang sama. Generasi sebelum kamu lebih kuat, lebih maju, dan lebih mapan, namun itu tidak menyelamatkan mereka. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal kami telah meneguhkan mereka di bumi dengan kekuatan yang tidak kami berikan kepadamu. Quran Surah Al-An'am ayat 6. Ayat ini menyingkap ilusi terbesar manusia, keyakinan bahwa kemajuan zaman menjamin keamanan. Dalam perspektif wahyu, kemajuan justru meningkatkan tanggung jawab, bukan menghapus konsekuensi. Dengan demikian, Lemuria tidak perlu diingat sebagai legenda megah. Ia cukup dipahami sebagai peringatan yang gagal diwariskan secara sadar. Ketika sebuah peradaban dihapus dari sejarah, itu bukan karena ia tidak penting, melainkan karena pesannya terlalu berat untuk diabaikan. Sejarah dalam Islam bukan tentang nostalgia, ia adalah alarm. Dan alarm yang paling berbahaya adalah yang tidak lagi terdengar. Jika hari ini manusia kembali berdiri dengan keyakinan bahwa ilmu dan kekuasaan mampu menggantikan petunjuk, maka yang patut ditakuti bukanlah kehancuran masa lalu, melainkan pengulangan yang lebih sunyi di masa depan. Untuk itu, memahami sejarah bukan sekadar menambah pengetahuan, tetapi menjaga kesadaran. Dan jika kamu ingin terus menelusuri jejak-jejak peradaban yang dihapus, peringatan yang disamarkan, dan sejarah yang jarang dibicarakan, ikuti dan pelajari lebih jauh kisah-kisahnya bersama History ID.